yang jawab. Kita ulangi sekali lagi ya. Shalom saudara yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Laskar Kristus. Yeay. Gak semua berdiri. Ya, Tante Laskar lagi ya. Tante yuk. Laskar Kristus. Yes. Oke, Iya. kita panggil musik kita. 1, 2, 3, musik. Oke, tepuk tangan di depan perutnya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 754. Siap-siap. Yo. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Lebih semangat lagi. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Ya, kita bernyanyi lagi. Biarpun gunung bumi beranjak, semua di bawah geraknya ya, Dek. Ya, semua di bawah geraknya. Biarpun gunung bumi beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kurang kuat suaranya. Biarpun gunung bumi beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap-siap lompat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lompat lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, kita buka buku nyanyian kita dari 733. Biar siap-siap kita berdoa. Dilipat tangannya, persiapkan dirinya. Kita bernyanyi 733. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasihlah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga.
Segala puji dan syukur kami mengucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan, ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah nama-Mu terpuji termulia Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Tuhan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, Alkitab, buku nyanyiannya, dan katekismusnya sudah bisa dipersiapkan di depan mejanya masing-masing. Dan berpakaian yang rapi ya adik-adik. Oke, kita akan bernyanyi. Kita buka buku nyanyian kita nomor 565 ayat 1 sambil berdiri ya adik-adik. Buku nyanyian 565 ayat 1 sambil berdiri. Berdiri. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. amin. Ya. Hukum Taurat kita di minggu keempat bulan Agustus tentu sudah tahu ya. Inang ambil dari hukum Taurat yang ke-6. Semua anak-anak kami pasti tahu ya, terutama anak-anak kami kelas 6. Hukum Taurat yang ke-6 bersama dengan artinya. Inang bacakan, diikuti ya anak-anak kami. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat kita. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik, kita bernyanyi kembali. Kita buka buku nyanyian kita 169. Nomor buku nyanyian 169 ayat 1 sambil berdiri ya adik-adik. Janganlah bermalu
berdoa meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tunduk kepala. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami silakan untuk duduk kembali. Baik, kita buka buku nyanyian kita kembali. Nomor 753. 753 ayat 3 ya adik-adik. Keempat bulan Agustus, semua anak-anak kami pasti sudah tahu ya. Ini udah minggu keempat Agustus. Semua anak-anak kami pasti tahu. Ayo kita sama-sama mengucapkan yuk, tertulis di mana? Inang akan bacakan, yaitu tertulis di Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 58 ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-10. Inang bacakan ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan gelapmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah epistel kita minggu ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak kami duduk kembali. Baik, kita bernyanyi kembali. Kita buka buku nyanyian kita 475. Buku nyanyian kita nomor 475 ayat 1 sambil berdiri ya adik-adik. Anak-anak kami silahkan untuk berdiri kembali. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3 ya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak kami, silahkan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan warta sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kita dengar-dengaran ya. Warta sekolah minggu, kita masih tetap ibadah online di rumah, berpakaian rapi, dan bagi adik-adik yang kelas 5 dan kelas 6, jangan lupa diikuti selalu untuk tita yang pertama sampai ke 10 beserta maksudnya. Dan bagi guru sekolah minggu yang mengadakan kebaktian sekolah minggu di week kita masing-masing, tetap diikuti peraturan atau protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Itulah yang dapat disampaikan untuk warta sekolah minggu untuk adik-adik sekalian. Dan kita buka buku nyanyian kita kembali, nomor 30 ayat 1. Buku nyanyian kita nomor 30 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang selalu kami puji di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami selalu boleh menikmati sukacita, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang indah dalam setiap hari kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mengajari kami dengan firman-Mu, agar melalui firman-Mu kami boleh semakin dituntun untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya, adik-adik sekolah minggu. Shalom. Masih ada yang belum jawab ini. Tadi pagi nggak sarapan ya? Oke, semua jawab. Sekali lagi jawab penuh dengan semangat, dengan sukacita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Baru terdengar lo ke sini lo. Iya, kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30.
Ayo yang membuka, yang membawa Alkitab, kita buka Alkitabnya. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Sudah dapat belum? Injil Markus itu bukan di perjanjian lama loh, itu di perjanjian baru. Oke, sudah ketemu semua? Sekali lagi, Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Ya, kita membacanya yang ayat ganjil dibaca oleh laki-laki, yang ayat genap dibaca oleh perempuan. Siap? Kita mulai ayat ganjil oleh laki-laki 2-3 ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, ayat 28, temanin saya membaca bersama dengan yang perempuan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Inilah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan melalui panduan ibadah online ini. Mungkin kita semua pernah dengar sebuah pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya, biasanya susah kita untuk menyayangi seseorang yang tidak kita kenali. Untuk itu ketika kita mengenali, semakin mengenali, maka disitulah akan muncul rasa sayang kepada dia yang sudah kita kenal. Nah, itu yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini. Tadi kita sudah baca, di mana ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hei kamu murid-murid, pernah nggak kamu dengar orang bercerita tentang saya? Lalu murid-muridnya berkata, pernah. Lalu kalau orang berkata, siapakah saya? Kata Yesus. Murid-muridnya bilang, ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau itu adalah Elia, ada yang mengatakan engkau itu adalah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, itu kata orang. Sekarang saya mau tanya, menurutmu aku itu siapa? Kata Yesus. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, apa yang mau kita lihat dari cerita itu, terutama bagi sekolah minggu? Yang pertama, pesan firman Tuhan untuk kita, mari mengenal Yesus dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, di tengah-tengah pertumbuhannya saat ini, di tengah-tengah pengajaran sekolah minggu saat ini, kita diajak dalam proses pengenalan akan Yesus. Itu dia. Dari mana kita mengenal Yesus? Saya mau bertanya sekolah minggu lah. Sekolah minggu saat ini mengenal Yesus itu dari pengajaran bapak ibunya, orang tuanya, pengajaran di sekolah minggunya, dengan rajin membaca Alkitabnya. Nah, makanya ketika kita tidak mengenal Yesus, kita tidak akan menyayangi Yesus. Itu makanya firman Tuhan saat ini bertanya kepada sekolah minggu, hai sekolah minggu, menurutmu siapakah aku? Ketika contoh hari ini Yesus datang ke rumahmu, contoh Yesus datang sekarang nih ke depanmu, dia bilang, hei kamu, menurutmu aku tuh siapa ya? Lalu kamu mau menjawab apa?
Ya kamu Yesus. Yesus itu siapa bagi kita? Gitu. Mungkin ada yang menjawab Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus, Yesus itu memberikan banyak mujizat. Nah, itu yang mau dikatakan, menurut sekolah minggu Yesus itu siapa? Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar mengenal Yesus. Caranya mengenal bagaimana? Tadi melalui pengajaran Bapak Ibu, melalui pengajaran guru-guru sekolah minggu, melalui rajin baca Alkitab, maka kita akan semakin mengenal siapakah Yesus dalam hidup kita. Kalau enggak seperti itu, enggak mungkin kenal. Iya kan? Contoh nih, sekolah minggu kenal sama Amang enggak? Ada yang belum kenal? Nah, jadi kalau contohnya sudah kenal Amang, pasti sayang sama Amang. Tapi kalau belum kenal, di tengah jalan berjumpa, pasti itu siapa ya? Pasti gitu. Nah, seperti itu juga yang mau dibilang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Semakin mengenali Yesus, agar kita menyayangi Yesus. Nah, yang kedua, sesudah kita mengenali Yesus, maka percayalah. Gitu loh. Percaya itu apa sih? Percaya itu karena kita benar-benar merasakan Yesus baik. Sekarang Amang mau tanya, kamu benar-benar percaya nggak Yesus itu baik samamu? Banyak dasar untuk percaya. Ada percaya karena sudah dilihat, ada percaya karena kata orang. Nah gitu. Contoh, kalau Amang bilang, kamu percaya nggak gula itu manis? Pasti semua percaya dong. Kenapa? Karena semua sudah pernah merasakan gula, iya kan? Percaya nggak gula itu manis? Percaya. Kenapa? Karena semua sudah merasakan gula itu manis. Sekarang pertanyaannya, sekolah minggu percaya nggak Yesus itu baik? Sekolah minggu percaya nggak Yesus itu juru selamat? Ya harus percaya, karena kita sudah merasakannya. Dia sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Dia memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakannya, kita sudah melihatnya. Untuk itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Sekolah minggu harus percaya. Walaupun nanti kan biasanya tadi juga kita ada mengungkapkan itu loh. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Walaupun nanti sesudah kamu remaja baru kamu akan mengaku iman di gereja ini yang disebut dengan pengakuan iman atau naik CD. Tapi mulai sekarang ketika sekolah minggu dikenalkan tentang Tuhan, kita harus percaya karena kita sudah melihat dan kita merasakan kasih Tuhan. Percayalah bahwa Yesus itu juru selamat. Dia teman yang baik, dia sahabat yang baik gitu loh. Jadi kalau Yesus tanya, "Hei sekolah minggu, aku itu siapa sih bagimu?" Maka jawablah, "Kau adalah temanku, sahabatku, juru selamatku, atau superhero bagiku." Sekolah minggu kan sekarang superhero-nya Spider-Man, Power Rangers, apa lagi? Atau superhero yang di Mobile Legends sekarang itu. Tak apalah namanya itu, tak Balmon, ada nggak kenal aku lagi tuh. Nah, tapi firman Tuhan saat ini ketika berkata, "Hei sekolah minggu, siapakah aku bagimu?" kata Yesus, maka jawab, "Engkau adalah superhero bagiku. Engkau adalah penyelamat bagiku. Engkau adalah teman sahabat bagiku." Dan percayalah akan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mau katakan, maka kalau kau sudah kenal dengan Yesus, kau sudah percaya dengan Yesus, maka beritakanlah dia melalui hidupmu. Jadi memberitakan Yesus itu bukan hanya dengan khotbah. Jangan nanti setelah khotbah ini sekolah minggu langsung pergi ke tetangga, "Hei, ikuti Yesus ya." Bukan gitu caranya. Kau pergi nanti ada temanmu yang beda agama samamu, langsung kau pergi ke rumahnya, "Hei, ikutin Yesus ya." Bukan seperti itu. Memberitakan Yesus dengan hidup yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik,
rajin belajar, semangat mencerminkan firman Tuhan melalui kehidupan. Itu cara yang paling tepat untuk menunjukkan Yesus dalam hidupmu. Enggak harus khotbah kemana-mana, enggak. Sekolah minggu juga diajak untuk bersending. Tahu sending kan? Tahun ini kan tahun sending, tahun pekabaran Injil. Maka mari mengabarkan tentang Yesus bukan hanya dengan berkhotbah, tapi beritakanlah Yesus dengan sifatmu, sikapmu, dengan kerajinanmu belajar, dengan tutur katamu, dengan pergaulanmu. Nah, itu cara yang ketiga. Beritakanlah Yesus melalui hidupmu. Nah, itu 3 pesan firman Tuhan saat ini. Ketika tema atau topik firman kita berkata Yesus adalah juru selamat, maka yang pertama, mari semakin mengenal Yesus agar engkau semakin menyayanginya. Yang kedua, percayalah bahwa Dia adalah juru selamat. Yang ketiga, beritakanlah Yesus melalui kehidupanmu sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengajari kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenalinya, menyayanginya, dan senantiasa percaya bahwa hanya Yesuslah juru selamat bagi kami. Untuk itu, mampukan kami anak-anak-Mu memberitakan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, ajari kami untuk mengerti dan kuatkan kami untuk melakukannya. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, di tengah-tengah proses studi kami yang harus belajar dari online. Kami mohon hikmat Tuhan mengajari kami, menyemangati kami agar kami tetap bergiat belajar di tengah-tengah situasi ini. Berkati juga orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami belajar. Berikan mereka kesabaran, ketabahan, ketekunan agar mereka sabar dalam mengajari kami. Berkati juga Bapak Ibu guru kami yang harus mengajar di dalam proses ini, biar juga mereka boleh berhikmat dalam memberikan pengajaran kepada kami. Berkati semuanya Tuhan agar kami boleh tetap bersuka cita. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, orang-orang yang kami kasihi, pemerintah kami, semuanya Tuhan. Pulihkan bangsa kami agar kami boleh kembali bersuka cita beraktivitas, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa dalam dosa kami. Terima doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dipersiapkan persembahannya ya. Dipersiapkan persembahannya dengan baik. Oke, kita angkat persembahan kita sambil kita mengucapkan. Kita angkat sama-sama. Tante dulu mengatakan, baru nanti adik-adik sama-sama kita ya. Hupeleo mapeleaku dan mergabu saudisi Tuhan. Ayo kita sama-sama adik-adik. Hupeleo mapeleaku dan mergabu sau Tuhan. Baik, kita buka buku nyanyian kita nomor 453. 453 ayat 3 dan 4 ayat 4 nanti kita sama-sama berdiri ya adik-adik. Diramukannya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu badan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.